Pagi hari cerah sekali. Cakep, Jangan lupa senam pagi. cakep, Salam sapa, terima kasih. Kembali lagi di podcast BKK Sampit. sampit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Nah, kali ini BKK Sampit kedatangan tamu baru, yaitu Bapak Tutur Suryanto. Bapak Tutur Suryanto adalah Ketua Tim Kerja 2. Apa kabar hari ini, Bapak? Alhamdulillah sehat Mbak Ana. Luar biasa. Nah, nggak apa-apa ya, kita Siap, sharing-sharing iya. pada Siap. episode ketiga Siap. Bakes Sahyu yang update kawan. Siap. Oke. Pertanyaan pertama adalah apa saja uraian tugas dari tim kerja 2 nih, Mas Tutur? Ya, siap. Terima kasih Mbak Ana. Tim Ker 2 yaitu tim Ker pengawasan alat angkut dan barang. Itu kalau kita uraikan menjadi ada 6 poin. Yang pertama yaitu pengawasan faktor risiko pada alat angkut itu melalui pemeriksaan dokumen kekarantinaan atau dokumen lain atau pemeriksaan fisik pada alat angkut pada saat kedatangan atau keberangkatan. Itu yang pertama, poin yang pertama. Yang kedua, penerbitan dokumen kekarantinaan kesehatan pada alat angkut. Poin yang ketiga yaitu penindakan kekarantinaan pada alat angkut. Poin yang keempat yaitu pengawasan faktor risiko pada barang melalui pemeriksaan dokumen maupun fisik. Itu poin yang keempat. Poin yang kelima, penerbitan dokumen kekarantinaan kesehatan pada barang. Poin yang keenam yaitu penindakan pengendalian pada barang. Itu kalau kita uraikan ada 6 poin Mbak Ana. Oh, ada 6 Poin, ya, poin betul. uraian tugas dari tim kerja 2. Nah, siapa saja nih Mas anggota-anggota dari tim kerja 2 ini, Mas? Kebetulan di tim Ker 2 itu banyak yang di Indo ya, hanya satu yang di wilayah kerja yaitu Mas Rahmatullah itu di Iskandar, tapi yang lainnya itu kebetulan di satu ruangan, yaitu ada Ibu Tri Rahayu, ada Ibu Pirah, ada Mas Rizky, itu di situ ada Ibu Melda dan ada Mas Ade. Jadi kebetulan di tim kedua ini banyak di Indo, enggak yang teman-teman hanya di Wilker hanya satu orang aja, Mas Rahmatullah. Cukup banyak ya, ya betul, tim betul. kerja dalam tim Ker 2. Ya betul. Semoga selalu solid ya Mas Tutur ya. Siap, amin ya. Nah, tadi kan terkait poin 2, penerbitan dokumen kesehatan. Apa saja yang diterbitkan nih Mas dokumennya? Jadi dokumen kesehatan itu di tim Ker 2 itu yang pertama COP, surat izin karantina. Itu diberikan pada kedatangan misalnya kapal dari luar negeri. Nah, itu kita terbitkan COP. Terus dokumen yang kedua yaitu SSCIC atau SSCC, yaitu sertifikat LSSCIC itu sertifikat tanpa tindakan sanitasi karantina. Kalau SSCIC itu dengan tindakan. Dokumen yang ketiga itu P3K kapal. Jadi SSCIC sama P3K kapal ini masa berlakunya itu kan 6 bulan ya, 6 bulan. Jadi apabila sudah mau habis itu nanti agen wajib untuk mengajukan perpanjangan sertifikat baik SSCIC maupun P3K. Yang dokumen yang keempat yaitu PHIC, surat izin untuk belayar. Itu nanti kita kalau untuk menerbitkan PHIC itu nanti kita lihat dari status zona dari alat angkut itu sendiri itu. Nah, terus yang kelima itu buku kesehatan. Buku kesehatan itu ada buku kesehatan, nanti itu tidak ada waktunya sih, tapi kalau habis nanti agen wajib untuk mengajukan buku kesehatan itu. Berarti tadi ada beberapa dokumen yang diterbitkan dari tim kerja 2. Nah, kira-kira bagaimana nih Mas Tutur uraian SOP-nya untuk masing-masing dokumen tersebut? Jadi mungkin secara globalnya aja ya, nanti saya gabung ya antara COP, SSCIC maupun P3K kapal. Jadi pertama itu agen melalui agen itu mengajukan dulu ke kita untuk melakukan perpanjangan misalnya atau kedatangan kapal untuk permintaan COP. Jadi agen datang menyampaikan surat permohonan, nanti masuk di meja pelayanan,
meja pelayanan nanti langsung untuk dimasukkan di aplikasi Srikandi ya. Kandi. Srikandi nanti ke kepala kantor, nanti baru disposisi ke ketua tim kedua. Nanti dari ketua tim kedua itu nanti akan menentukan tim siapa-siapa yang untuk melakukan pemeriksaan kapal, misalnya kalau gasingnya kapal. Jadi nanti kalau sudah terbentuk tim, nanti tim itu turun ke lapangan untuk mengecek keadaan kapal, misalnya untuk perpanjangan SSC misalnya itu sesuai enggak atau sudah faktor risikonya rendah enggak. Kalau faktor risikonya rendah baru kita terbitkan gitu. Kalau misalnya P3K itu misalnya obatnya lengkap enggak, kalau obatnya sudah lengkap ya langsung kita terbitkan. Tapi kalau misalnya belum lengkap biasanya lewat agen itu suruh melengkapi obatnya dulu. Mungkin itu. Wow, seperti itu. Jadi Bapak Ibu Sobat BKK Sampit tadi adalah SOP secara global ya. Jadi gambarannya seperti itu. Nah, kira-kira petugas yang ditugaskan itu siapa aja Mas dan jabatannya apa? Kalau selama ini dari BKK Sampit itu ada 3 orang, yang satu bagian EPIT biasanya. Terus yang kedua itu bisa dokter, bisa perawat medis ya. Terus yang ketiga itu dari sanitarian. Jadi sekali turun itu satu tim itu 3 orang. Biasanya kita dari BKK 3 orang. Berarti ada 3 jabatan yang akan ditugaskan untuk pemeriksaan kapal ya, Sobat BKK Sampit. Nah, selanjutnya nih Mas Tutur, bagaimana penentuan zona dalam kedatangan kapal? Oh, terima kasih Mbak Ana. Jadi dasar kita dari keputusan Pak Dirjen petunjuk kewaspadaan pintu masuk yaitu pada tanggal 2 Mei tahun 2024 nomor 1401 di situ. Jadi setiap kedatangan alat angkut melalui agen itu agen wajib untuk mengisi kedatangan di aplikasi SIMKarkes. Misalnya APK-nya berapa, ada yang sakit enggak, MDH-nya itu untuk mengisi MDH itu kan ada yang sakit enggak itu. Terus mengisi SSC-nya, SSC-nya itu tanggal berapa terbit, terus P3K-nya tanggal berapa terbit. Nanti kalau sudah semua dokumen alat angkut itu semua sudah diinput, nanti akan muncul di aplikasi SIMKarkes. Itu misalnya hijau itu rendah, itu tidak bisa kita lakukan pemeriksaan. Tapi kalau yang sedang kuning itu sedang, nanti wajib kita lakukan pemeriksaan ke lapangan. Kalau yang faktor risikonya tinggi, merah, itu wajib kita lakukan untuk pemeriksaan ke lapangan. Wow, ternyata cukup detail ya penjelasan dari Mas Tutur. Nah, kira-kira Mas, kalau misalnya ada risiko tinggi nih, tindakan apa yang dilakukan? Tergantung dari rekom dari tim ya. Misalkan ini banyak kecoa atau banyak tikus, mohon dilakukan fumigasi. Nah, itu kalau untuk tindakan fumigasi atau disinseksi itu kita serahkan ke pihak ketiga. Pihak ketiga itu biasanya yang sudah terdaftar di aplikasi SIMKarkes. Jadi nanti agen atau owner dari kapal itu lihat aplikasi di SIMKarkes, siapa agen-agen yang mau ditunjuk. Kalau sudah agennya ditunjuk, nanti agen biasanya akan koordinasi ke kita untuk pengawasan tindakan itu. Baru kita melakukan pengawasan untuk lakukan tindakan. Nanti kalau sudah, baru akan muncul keluarlah SSCC tadi, sertifikat dengan tindakan. Wow, demikian ya Sobat BKK Sampit. Nah, ini lumayan panjang ya cerita kita. Boleh kita minum sebentar ya Mas Tutur ya. Makasih. Silakan Pak. Mas, kita lanjut lagi ya. Siap. Siapa sih yang melakukan tanda tangan elektronik pada penerbitan dokumen kesehatan? Jadi terima kasih Mbak Ana. Itu mulai bulan Juni tahun 2025 itu sesuai instruksi dari PLT Dirjen Penanggulangan Penyakit ya Ibu Dr. Gigi Muti, itu bahwa untuk penandatanganan dokumen kekarantinaan kesehatan yang ada di aplikasi SIMKarkes itu ketua timker ya. Jadi kebetulan saya di tim kedua itu melakukan tanda tangan. Kalau SSCC itu kan ibu kepala ya. Kalau di tim kedua itu COP itu di tim kedua. Terus P3K kapal itu di tim kedua. Terus PAIC itu di tim kedua. Terus ada juga yang jenazah pengawasan barang itu jenazah itu di tim kedua juga. Terus sertifikat kesehatan itu di tim kedua. Jadi sesuai instruksi dari Ibu
PLT Dirjen Penanggulangan Penyakit per tanggal 5 Juni tahun 2025 ini nomor 1648. Jadi ketua Timker yang untuk melakukan TTE di aplikasi SIMKarkes. Jadi itu ya Sobat BKK Sampit yang menandatangani yaitu Ketua Tim Kerja 2 untuk dokumen kesehatannya. Nah itu tadi penjelasan yang telah disampaikan oleh Ketua Tim Kerja 2 yaitu Mas Tutur Suryanto. Mas, kira-kira pesan apa yang dapat disampaikan kepada masyarakat terkhususnya nih agen pelayaran? Ya, terima kasih Mbak Ana. Mungkin pesan saya kepada agen pengguna jasa kita agar mengisi ya setiap kedatangan kapal atau alat angkut itu mohon segera untuk mengisi di SIMKarkes data-data kapal untuk menentukan apakah itu zona hijau, kuning atau merah. Jadi nanti memudahkan kita di sini untuk memberi pelayanan. Jadi kalau sudah diisi misalnya itu, oh ini zona kuning, ini zona hijau, nanti jadi kita cepat mengambil keputusan. Oh kalau zona hijau langsung kita layani penerbitan dokumen layak izin berlayar. Misalnya kalau yang kuning harus kita lakukan untuk pemeriksaan. Itu untuk agen ya. Yang kedua mungkin pesan saya karena mulai bulan Juni ini sudah memakai TTE tanda tangan elektronik yang dulu sebelumnya berlaku TTE ini kan langsung, jadi petugas pelayanan bisa langsung menerbitkan dokumen. Kalau sekarang ini mulai bulan Juni ini sudah memakai tanda tangan elektronik, jadi itu mempunyai ada urutan aturannya. Jadi dari petugas itu menginput dulu, baru ke ketua Timker kalau di Indo. Jadi ada proses yang agak lama dikit lah, misalnya 2-3 menit. Kalau itu di Indo, tapi di Wilker itu bisa sampai 5 menit karena dari petugas yang mengisi baru diperip oleh koordinator baru ketua Timker. Jadi mungkin kepada agen pengguna jasa mungkin hanya perbedaan dari pelayanan dulu yang masih bisa cepat, yang masih manual. Kalau sudah elektronik ini agak perlu waktu paling enggak ya 3-4 menit lah mungkin itu Mbak. Agak bersabar dikit mungkin. Sabar ya Pak. Yeah. Nah itu tadi pesan-pesan yang sudah disampaikan oleh Ketua Tim Kerja 2. Nah, dapat saya simpulkan yang pertama, penerbitan dokumen SOP sudah tersedia juga ya di sosial media BKK Sampit, bisa dilihat di IG maupun Facebook dan lainnya. Kemudian aplikasi SIMKarkes yang berguna dalam penerbitan dokumen, penentuan zona, tadi ada zona hijau, kuning, dan merah untuk kedatangan kapal, dan juga ada tanda tangan elektronik yang ditandatangani oleh Ketua Tim Kerja 2. Terima kasih banyak Mas Tutur atas kesempatan dan waktu yang telah diluangkan untuk mengikuti podcast Bakesah Berita Kekarantinaan Kesehatan kelas 2 Sampit. Nah itu tadi podcast kita pada episode ketiga. Tentunya harapan kami dapat bermanfaat bagi masyarakat. Amin. Jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube kita BKK Sampit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om.